Nahum pasal yang ketiga, hari Senin tanggal 2 Februari 2026. Hukuman atas Niniwe. Celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Nah, yang disebut kota penumpah darah ini adalah Niniwe ya, yang disebut di sini celaka karena seluruhnya dusta belaka. Nah, kita tahu Tuhan sangat mencintai kejujuran, dan di sini di kota Niniwe dituliskan sekarang seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi Nahum bahwa celakalah kota Niniwe ini, kota penumpah darah itu. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda, dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Betapa mengerikan yang terjadi di Niniwe yang dituliskan oleh Nahum, di mana kembali kita ingat waktu sebelumnya Nabi Yunus yang diminta untuk menyampaikan kepada Niniwe untuk bertobat. Mereka bertobat dan tidak ada penghukuman kepada mereka. Tetapi kalau kita lihat di kitab Nahum ini, kembali ada hukuman atas Niniwe karena ketidaktaatan lagi. Kembali di sini ada dusta belaka yang mereka hidupi, penuh perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman di dalam kota Niniwe. Dan itu terjadi bahkan di sini pasukan berkuda menyerang mereka, pedang bernyala-nyala, tombak berkilat, dan ini banyak yang mati terbunuh, bangkai bertimbun-timbun. Begitu beratnya ya hukuman atas Niniwe saat tidak mau dengar lagi kepada apa yang Tuhan sampaikan. Ayat 4, semuanya karena banyaknya persundalan. Jadi ada juga persundalan di Niniwe. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Jadi hal-hal yang tidak disenangi Tuhan di kota Niniwe ada semua di situ. Persundalan, ada sihir-sihir juga yang dijalankan di kota Niniwe. Ayat 5, lihat aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan sendiri yang menjadi lawan kepada Niniwe karena mereka tidak mau dengar-dengaran lagi. Mereka kembali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang tadi dituliskan di ayat 1 itu, dusta belaka, penuh perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Juga ayat 4 di sini, di mana banyaknya persundalan dan kaum-kaum dengan sihirnya. Semua itu ternyata tidak menyenangkan hati Tuhan dan membuat hukuman atas Niniwe karena mereka ini dipandang Tuhan sebagai kejahatan ya. Seperti waktu di kitab Yunus Tuhan bilang karena begitu banyaknya kejahatan yang mereka lakukan. Nah, ini Tuhan yang akan menjadi lawan bagi Niniwe karena mereka tidak mau lagi dengar-dengaran kepada apa yang Tuhan perintahkan untuk hidup jujur, saling memperhatikan satu dengan yang lain, tidak melakukan persundalan, tetapi mereka semua melakukan kembali sehingga Tuhan yang berkata, lihat aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Ya, ini bagian yang aurat itu kan disembunyikannya, orang pakai pakaian untuk menyembuhkan aurat, dan ini Tuhan yang bilang aku akan mengangkat ujung kainmu. Ujung kain yang dipakai untuk menutupi aurat, tapi Tuhan sendiri yang bilang akan angkat dan memperlihatkan aurat Niniwe kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Tuhan saat menjadi lawan, Tuhan yang memperlihatkan semua hal-hal yang harusnya tersembunyi ya, seperti aurat dan kemaluan, hal-hal yang mempermalukan Niniwe, dan Tuhan berkata aku yang akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu.
saat Tuhan murka di sini karena ketidaktaatan Niniwe, dan Tuhan yang bangkit menjadi lawannya. Tuhan penuh kasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tetapi saat Niniwe sudah diampuni, ulang-ulang lagi, di sanalah Tuhan yang menjadi lawan mereka. Ayat 6, aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Wah, saat Tuhan yang menjadi lawan, ini benar-benar Tuhan yang bilang akan melemparkan barang keji ke atasnya, akan menghina Niniwe dan membuat Niniwe menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Jadi saat Niniwe yang sebelumnya kota besar, ibu kota, di sana kota yang banyak sekali penduduknya, tetapi saat Tuhan yang bangkit menjadi lawannya, maka orang-orang akan berlari meninggalkan Niniwe. Niniwe yang sudah rusak, tidak ada lagi gunanya orang tinggal di situ, sudah hancur. Dan di sini bahkan dikatakan, siapakah yang akan meratapi dia? Bahkan yang meratapi tidak ada lagi, karena saking mereka sudah melakukan hal-hal yang semakin tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat 8, adakah engkau lebih baik dari Tebe? Nah, sepertinya Tuhan bertanya, adakah engkau lebih baik dari Tebe? Ditanya ke Niniwe, ya, kota dewa Amon. Yang kota dewa Amon pasti tidak baiklah, karena di situ beribadah kepada dewa Amon. Tetapi ada pertanyaan di sini, adakah engkau lebih baik dari Tebe? Niniwe dikatakan, adakah engkau lebih baik dari situ, kota dewa Amon yang tidak mempercayai Tuhan, yang letaknya di sungai Nil dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut dan bentengnya adalah air. Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya, tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Jadi ini tempat-tempat, ya, TB, ini Ethiopia, Mesir yang sebelumnya dikatakan negara-negara yang besar yang kuat. Di sini dikatakan tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan. Semuanya akhirnya runtuh. Juga di sini dikatakan terpaksa masuk ke dalam tawanan, yang sebelumnya punya kekuatan besar, tetapi terpaksa juga masuk ke dalam pembuangan, terpaksa juga masuk ke dalam tawanan. Jadi saat mengandalkan diri sendiri, merasa kuat, menyombongkan diri, bangsa-bangsa yang merasa dirinya kuat, pada waktunya Tuhan runtuhkan. Ada masa di mana mereka jatuh. Nah, seperti ini Tuhan mau memberikan kepada kita pelajaran bagaimana kalau sombong, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kepintaran, mengandalkan mungkin materi, kekayaan atau apa saja yang diandalkan dalam kesombongan, bisa sekali itu tidak kekal, ya, bisa sekali runtuh di dalam kehidupan seseorang. Nah, ini yang dialami oleh Niniwe, dan ini juga yang kota-kota lain, bangsa-bangsa lain yang disebutkan di sini. Saya ulang, tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan. Bahkan bayi-bayi, ya, yang harusnya dirawat baik-baik malah diremukkan di ujung segala jalan. Tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Nah, orang-orang yang dihormati kan dianggap dihargai, malah di sini dikatakan dibuangkan undi, pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Semua orang yang dihargai sudah tidak berharga lagi saat itu, bahkan dirantai dan dibelenggu, pergi ke tempat pembuangan dan tawanan. Ayat 11, engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Nah, laskar itu kan laki-laki tegap, laki-laki yang kuat. Nah,
Sekarang disebutkan bahwa laskarnya itu malah adalah perempuan-perempuan. Nah, biasanya kan yang prajurit-prajurit tentara laskar yang kuat itu laki-laki. Nah, disebutkan di sini itu adalah perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Nah, pintu gerbang negeri kan tertutup rapat-rapat, tidak diizinkan musuh masuk dengan sembarangan. Ada penjaga-penjaga di situ. Tetapi dituliskan bahwa pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuh. Musuh bebas masuk ke dalam pintu gerbang Niniwe saat itu. Saat mereka sudah melanggar apa yang menjadi kebenaran Tuhan, tidak menghidupi lagi kejujuran, hidup dalam persundalan. Disinilah pintu-pintu gerbang negerinya terbuka lebar-lebar untuk musuh. Api telah memakan habis palang pintumu. Nah, kalau sudah dimakan habis ya oleh api nih palang pintu, tidak ada lagi yang mengunci di situ ya, untuk musuh tidak bisa masuk ke dalam pintu gerbang. Timbalah air menghadapi pengepungan, perkuatlah kubu-kubumu, pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis, pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Jadi semua ini disampaikan bahwa mereka mau perkuat kubu-kubunya, tetapi tetap di sana api akan memakan habis mereka. Pedang akan membabat mereka, menghabiskan mereka. Seperti di sini dikatakan belalang pelompat yang sanggup memakan semua. Kalau yang di sini belalang pelompat dibagikan tentang tumbuhan-tumbuhan di padang, tetapi dalam hal ini cuma diumpamakannya seperti belalang pelompat bisa menghabiskan semua apa yang ada di ladang. Dan seperti inilah yang dikatakan bahwa pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan. Ya, sekalipun banyak sekali ya kan, Niniwe kita ingat disebut sebagai kota yang sangat besar. Jadi banyak sekali penduduknya, banyak tentara-tentaranya, tetapi sudah tidak bisa lagi melawan orang-orang musuh yang datang untuk menghancurkan mereka, untuk menawan mereka. Jadi sekalipun jumlahnya besar, tetapi tidak bisa lagi untuk melawan musuh yang datang untuk nantinya menyergap mereka. Ayat 16, sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit. Nah, mau memperbanyak orang-orang yang berdagang lebih dari bintang-bintang di langit. Bintang di langit ya kita nggak bisa hitung, tapi sekalipun diperbanyak seperti itu, seperti belalang pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Tidak akan ada hasil lagi, tidak akan menghasilkan lagi laba yang besar untuk orang-orang yang berdagang di daerah Niniwe pada saat itu, karena di sana mereka sudah membangkitkan kemurkaan Tuhan dengan semua perbuatan-perbuatan jahat yang terus mereka lakukan. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang, banyak sekali yang menjaga, pengawalnya, pegawainya banyak, tetapi dikatakan yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Semua yang dipikir pegawainya, penjaganya, tetapi saat matahari terbit, hilang semua, tidak ketahuan lagi. Padahal penjaga itu dibutuhkan, pegawainya dibutuhkan setiap saat. Tetapi saat hukuman datang atas Niniwe akan seperti ini. Sebanyak-banyaknya penjaganya, sebanyak-banyaknya pegawainya, tetapi mereka akan menghilang dan tidak ketahuan tempatnya. Ayat 18, celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja negeri Asyur. Nah, kalau gembala terlelap, yang digembalakan bisa dicuri ya. Jadi ini dikatakan, hai Raja negeri Asyur, para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung dan tidak ada yang mengumpulkan. Semuanya berserak-serakan karena tidak lagi penjaganya. Para pemukanya tidur, semua laskar-laskarnya berserak-serakan, tidak ada lagi persatuan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau, sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus. Amin. Ini Nahum pasal 3 menceritakan bagaimana
hukuman atas Niniwe, atas ketidaktaatan mereka, atas ketidakdengar-dengaran. Tuhan sudah mengampuni saat Yunus datang untuk memberitahukan berita akan dihancurkan kalau tidak bertobat, tetapi mereka berbalik lagi ke cara hidup yang lama. Dan kita lihat di sini bagaimana dari ayat 1 sampai ayat 19 di sini semua tentang penghukuman yang akan dialami oleh Niniwe karena ketidaktaatan, ketidakdengar-dengaran. Mereka hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kesombongan, mengandalkan kekuatan sendiri. Dan ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui pembacaan Nahum, untuk hidup terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Dia, mau taat kepada perintahnya, supaya kita bisa hidup di dalam kelimpahan, bukan seperti yang dialami oleh Niniwe. Mereka bisa mencoba segala macam cara, tetapi Tuhan tidak menolong mereka lagi. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk membukakan pengertian bagaimana kita diubahkan menjadi pribadi yang baru, hidup menjadi pribadi yang taat, dengar-dengaran kepada Tuhan, dan setiap perintah-perintahnya kita bisa hidup dengan rendah hati di hadapan Dia, dan hidup dengan jujur, hidup tidak dengan persundalan, dan hidup takut akan Tuhan dari hari ke hari. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.